Jadi kamu kelihatan montok. Apaan sih Pak Yadi? Maaf, bukannya saya nggak percaya omongan Mila, tapi maaf, dulu kan Mila kurus. Menurut Pak Hindun gimana? Aku sih nggak takut. Gak takut apaan, Po Indun? Biar kata si Mila lebih montok, yang paling montok di kampung ini tetep aku. Emang lu ngapain nyari emak? Ada perlu aja kok sama emak. Emang lu ada perlu apa sama emak? Itu kan antara Mila sama emak, Po. Emang gua kagak boleh tahu. Ada apa, Mil? Mak, gimana kabarnya, Mak? Ya, orangnya belum kasih keputusan. Ya, Mila gimana dong, Mak? Yuk kita ke dalam aja yuk. Mak, kenapa sih emak? Sabar sama si Mila ngobrolnya pasti di dalam kamar. Emang Neng kagak boleh denger apa? Po, Mila cuma minta saran doang sama emak. Mila ada masalah pribadi. Masalah pribadi. Makanya, lu kagak boleh usil, kagak boleh tahu kalau urusan pribadi orang. Ya bilang dong dari tadi masalah pribadi. Neng pikir ada masalah aman tuh perut si Mila makin gede. Ayo. Ada apaan lagi sih lu, Mil? Mak, kayaknya perut Mila udah nggak bisa disembunyiin lagi deh, Mak. Mendingan Mila pergi dari sini aja ya, Mak ya. Lu jangan ngumpet, gue lagi nunggu jawaban dari calon laki lu. Aduh, Mak, Mila udah capek, Mak. Kesana kemari nemuin cowok yang Mak kenalin. Tapi nggak ada hasilnya. Nih, udah lu jangan takut. Gue yakin pasti ada yang mau laki-laki buat lu. Kayaknya bukan Mila yang takut deh, tapi emak. Gue takut apa? Iya, emak takut kan kalau Mila pergi, emak jadi nggak bisa ngobyekin pernikahan Mila, iya kan? Mil, kok pikiran lu begitu sih? Iya, abis emak ngapain dong lihat-lihat ini formulir resepsi? Ini, nih. Ini buat cadangan aja, buat persiapan kalau ada orang laki yang mau sama lu. Gue udah tahu tempat yang bagus di mana. Nih, tuh. Bagus kan? Bagus kan? Bagus kan? Sih. Emak, kenapa sih pakai rahasia-rahasiaan segala si Mila nggak mau cerita sama Oneng? Ya terang aja, itu kan rahasia, tak ketahuan. Mbak Mila bisa malu. Emang kenapa bisa malu? Salah ngomong. Sisi kan udah janji sama emak kalau Sisi nggak boleh ngomong sama siapa. Kagak boleh ngomong apa? Kagak boleh ngomong sama siapa? Ayo dong Mbak Susi, kalau Mbak Susi tahu ceritain aja, orang udah pusing nih. Itu kan rahasia, Po. Tuh kan Mbak Susi juga udah main rahasiaan begitu. Ya Po, Neng kan udah tahu sendiri kalau Mbak Mila itu lagi Yang benar. Waalaikumsalam, Nur. Si Mila lagi begini. Iya. Yang bener, Po. Bener kan Mbak Susi? Ya. Berapa bulan? Baru dari tadi pagi. Paling enggak itu udah 4 atau 5 bulan. Ya Allah, kalau udah selama itu si Mila bisa mati tuh. Maksud pernah nggak apa sih? Ih, si Mila lagi kan? Po, kalau begini berarti si Mila lagi hamil. Tahu lu bukannya hamil, si Mila busung lapar, ya kan Mbak Susi? Udah Mil, tenang. Gue jamin rahasia lu di gue kagak bakalan ada orang yang tahu. Ya udah deh Mak kalau gitu.
Sekarang Mila udah tenang. Gitu dah. Assalamualaikum. Pok Neng, mak ada Pok Neng. Po Indun mau ngapain? Mau main rahasia-rahasiaan juga? Rahasia apaan sih Pok Neng? Mak, si Mila itu kena busung lapar kan, bukan hamil kan? Pok Leha, Pok Mina, Mas Yadi. Ada apaan Pok Indun? Ternyata si Mila hamil. Nggak mungkin deh Nur, si Mila hamil, dia kan belum nikah. Emang orang yang udah nikah aja yang bisa hamil. Ya berarti si Mila suka begitu dong sama cowoknya. Iya kok. Gimana sih kok dia udah begituan? Kan dia belum nikah, nggak boleh tuh dosa. Betul, tapi kenyataannya banyak yang suka kayak gituan. Berarti lu juga suka gitu sama cowok lu. Astagfirullahaladzim, enggak lah Po, amit-amit deh. Aduh, mau gua aja ngibul lu. Po, lu tuh gak mungkin ngelakuin kayak gituan sebelum Nur nikah. Nah, aku setuju tuh sama sikap Mbak Nur Matralala. Tuh kan Po, tidak semua perempuan mau melakukan kayak gitu sebelum nikah. Iya, Eka juga gitu Po Neng Nong. Sebelum nikah nggak mau gituan. Ibu-ibu emang udah tahu pasti kalau si Mila itu hamil. Loh, Bu RT lah, wong aku ini tahu sendiri kok. Rasanya nggak mungkin kalau itu terjadi. Si Mila itu kan anak baik-baik, Bu Indun. Bu RT kan tahu kan kalau si Mila itu orangnya memang suka gonta-ganti HP. Ya, gonta-ganti kan HP, bukan gonta-ganti pacar kan? Nah, itu kan biasa Bu RT, tuker tambah. Iya memang si Mila itu suka tuker tambah. Bukan HP tapi cowok. Pantes si Mila sering ngobrol sama emak. Iya Po Neng Nong. Sama siapa lagi? Mbak Mila mau diajak ngomong. Terus Mbak Susi tahu siapa yang ngambilin Mila? Kok pernah ngeliatin Eka? Yang jelas bukan Eka. Ih, gimana sih? Pak Yadi? Mungkin. Pak Yanto? Mungkin juga. Bang Said? Bisa jadi. Pak RT, Siapa tahu. si Mila Kenapa tidak? bejo bagaimana? Bisa aja. Pak Jajang. Sangat mungkin. Assalamualaikum. Pada ngomongin apaan sih? Gak mungkin. Haram. Iya. Pasti nih si Mila nggak mau bukain pintu. Dia malu. Bu RT. Ada apa? Ini Mak, sebenarnya saya cuma mau tanya, apa benar si Mila itu hamil, Mak? Bu RT kata siapa? Kata lu ya, Dun? Mak, semua warga di sini ini sudah pada tahu loh, Mak. Buat apa Mak pakai nutup-nutupin? Dun, lu jangan ikut campur ya urusan orang. Aku nggak ikut campur, Mak. Tapi kita semua ini perlu penjelasan. Iya, Mak. Kalau memang si Mila itu hamil, kita semua ikut prihatin. Dan kita semua siap akan membantu Mila. Bener, Mak. Mila hamil kan? Kalau bener emang lu mau ngapain? Bukan, Bu RT. Maaf, Mak.
bukannya saya mau tahu, bukannya saya penasaran, tapi maaf, siapa yang bertanggung jawab, Mak? Mana gue tahu, emangnya gue yang hamil. Maaf, Mak, tapi bukan Ili kan? Jadi si Mila hamil? Iya. Sama siapa? Nah itu dia. Wah, berarti semua cowok di kampung ini bisa dicurigain dong. Bener bang. Tapi kita semua yakin pasti bukan lu yang ngambilin si Mila. Ya udah pasti Pok Yusuf bin Sanusi. Mana mungkin sih mengkhianati si Parti? Bener Cup. Soalnya kita juga tahu lu punya penyakit petok loyo. Apa salahnya kalau si Mila hamil? Ya salah dong mak. Salahnya apa? Ya Mila hamil belum bersuami. Oh itu masalahnya. Masya Allah, bener Mak. Si Mila hamil di luar nikah. Nih ya, dengerin semuanya ya. Ya, dengerin ya. Nah, si Mila emang lagi hamil. Tuh kan Bu RT, apa aku bilang? Tapi kan nggak salah. Ya pasti salah dong mak. Nih, si Mila emang salah kalau dia udah nikah. Nah, gimana Mak? Sekarang kita semua udah berkumpul di sini. Jadi sebaiknya Mak memberikan penjelasan biar kita semua mendengar. Ya. Terima kasih Bu RT ya. Nah dengan begini kan gue bisa ngejelasin yang sejelas-jelasnya, yang benernya, bukan berdasarkan gosip. Emang itu yang kita tunggu, Mak. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan, barangkali ada yang mau ngilangin penasarannya. Mau nanya apa? Duluan ayo. Bener si Mila itu udah nikah mak. Maaf, kapan, Mak? Maaf, Nikahnya masih apa Mak? maaf, Apa nikahnya mak? maaf. Aduh, lu mau nanya apa sih Mina? Maaf, Mak, tapi kayaknya yang lain udah nanya duluan. Mak, sebaiknya Mak jelaskan sekarang. Jadi cepet kita bisa nolong Mila Mak. Si Mila sebelum hamil dia udah nikah di bawah tangan. Yang bener Mak. Ini gue saksinya. Yang Mak maksud nikah siri gitu. Iya. Maaf, kalau Mila udah nikah berarti nggak salah dong kalau dia hamil. Ya benar, kalau memang begitu nggak ada salahnya. Makanya lu jangan kena sama gosip-gosip orang. Sama siapa mak? Kok kita nggak pernah lihat suaminya? Suaminya kagak di sini. Oh, istri kedua ya mak? Istri simpenan? Lu demen amat ngegosipin orang sih, Dun. Tapi bener kan mak, si Mila itu istri simpenan? Suaminya lagi tugas di luar negeri. Dia janji begitu dia pulang, dia mau bikin pesta besar-besaran di hotel bintang 5. Yang bener mak? Gue event organizer-nya. Pasti kita diundang semua ya Mak ya. Iya, pokoknya semua kebagian undangan dah. Kecuali lu, Dun. Nyuwun sewu bu, memangnya mau masak opo toh bu? Aku pengen masak opor ayam duk. Oh, loh bukannya Pak Yanto ndak suka opor ayam? Aku masak opor ayam bukan buat Mas Yanto, tapi buat si Mila. Oh, baik bu. Kasihan Mbak Mila, pasti lagi sedih dan butuh temen. Betul, makanya aku nyuruh kamu masak opor ayam buat si Mila. Nggih bu. Sekalian mau cari tahu siapa suami sebenarnya. Mak, jadi bener si Mila tuh hamil Mak. Iya. Kenapa Mak kagak ngomong sama Oneng kalau si Mila hamil? Ya, Neng. Kalau lu tahu, gue takut lu keceplosan. Ntar semua orang jadi tahu deh. Kalau semua orang udah tahu, si Mila kan bisa malu. Bisa-bisa dia kabur dari sini. Yeay, Emak ye, kok Emak bisa yakin kalau Oneng bakal keceplosan ngomong? Ya, Neng. Mana ada sih rahasia yang awet sama lu?
Nah, pikir coba. Iya udah mulai sekarang Oneng bisa jaga rahasia deh. Iya. Assalamualaikum. Salam. Mak, gimana ya, Mak? Sama paman nih, Mak? Jadi si Mila hamil sama paman lu? Aduh. Mil, mau kemana lo? Bang, anterin Mila dong bang, cari kontrakan baru. Lu mau pindah? Iya bang. Emang kenapa diusir? Mila nggak diusir, tapi Mila takut bakalan diusir sama warga. Emang lu ada masalah apaan? Mila hamil bang. Ini kan udah malam, Mil. Lu mau cari kontrakan di mana? Aduh, di mana aja deh bang, yang penting jauh dari sini, biar Mila tenang bang. Ya tapi kan ini udah malam. Mendingan lu balik deh ke kontrakan lu yang lama. Besok gue cariin kontrakan yang baru. Bener ya bang? Iya. Makasih ya bang. Ya, cuman sekarang lu harus terus terang sama gue ya. Jujur. Siapa yang ngambilin lu? Nggak usah malu. Yang siapa sih? Kan gelap bang. Emang lu diperkosa? Ya enggak. Lu kasih tahu orangnya. Biar abang samperin. Kalau dia nggak mau tanggung jawab, gue gebukin. Lu tahu nggak orangnya? Orangnya lebih dari satu. Astaga. Lu pacaran sekaligus dua. Ih, kasih tahu deh namanya. Gue samperin satu persatu. Biar ada tanggung jawab. Orangnya lebih dari dua. Tiga. Kira-kira. Masya Allah. Kira-kira. Lu pacaran banyak banget sih. Habisnya banyak HP baru sih bang. Modelnya juga baru-baru. Mak. Mak. Aduh. Ada apaan sih? Neng kan udah tahu kalau si Mila hamil ya, Mak ya. Terus? Ya, Neng juga udah tahu kalau si Milan tuh udah kawin siri. Iya, terus? Emak kan yang jadi saksinya waktu dia kawin kan, Mak ya? Iya. Terus? Iya, terus ya Emak berarti tahu dong lakinya siapa? Neng, yang perlu lu tahu sekarang, gua mau tidur. Mak, Pak Yanto, Mak ya? Pak Yadi, Mak ya? Bukan juga. Mak, masa sih si Ucup? Emang nggak ada yang mau bertanggung jawab sama lu? Nggak ada bang. Mereka tuh nggak yakin yang ada di kandungan Mila tuh anak mereka apa bukan. Ya, terus kenapa lu nggak pulang kampung aja? Ya Mila juga nggak berani. Mila takut diusir sama orang tua Mila. Pasti orang tua Mila nggak mau ngakuin Mila anaknya lagi. Siapa aja yang udah tahu kondisi lu kayak begini? Emak udah sering nolongin Mila bang.
Gue percaya. Mak mau nolongin lo. Tapi Mila udah sering dikenalin cowok sama emak. Mil, gue tahu banget sifat mertua gue. Pasti ada maunya. Dia mau ngatur kan resepsi pernikahan lo. Dasar biang kerok. Mila. Terus sini ya. Makasih bang. Yaudah ya. Lu istirahat aja dulu ya. Jaga kesehatan. Kasihan tuh bocah yang di perut lu tuh. Iya bang. Tapi Mila malu bang kalau keluar bang. Malu kenapa sih? Iya abang janji bakal nolongin lo. Ya? Makasih ya bang. Abang udah mau nolongin Mila, mau ngertiin Mila. Iya udah. Udah. Maaf, bukannya saya nggak mau tahu urusan orang, tapi maaf, apa Pok Hindun nggak salah lihat? Ih, lah wong aku lihat pakai mata kepalaku. Kalau si Mila itu memang ada main sama Bang Juri. Maaf, bukannya kita nggak percaya, bukannya saya kira mata Pok Hindun mulai katarak, tapi apa Pok Hindun yakin? Yakin? Maaf, tadinya kita kira yang jadi suaminya Mila itu Pak Yanto. Gimana Pak Neng udah nanya belum sama si Mas soal si Mila? Lu kayak kagak tahu emak aja, Mat. Gue tanya pasti jawabannya bukan urusan lu, Neng. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngomongin si Mila ya? Emang Pak Hindun udah tahu gosipnya ya? Kalau gosip si Mila hamil sih aku udah tahu. Terus Pak Hindun kesini mau ngapain? Aku udah tahu siapa bapak anaknya si Mila itu. Siapa, Pok? Bang Juri. Hah? Pak Hindun tahu dari mana kalau Bang Juri yang ngambilin si Mila? Iya, Pok. Kalau ngomong jangan sembarangan. Aku berani sumpah, Pok Neng. Semalam aku lihat Bang Juri di kontrakannya Mila berpelukan. Mil, buka Mil. Mila. Mil. Mil. Tega banget sih lo sama gue, Mil. Udah malu ambil, sekarang Bang Juri lo ambil juga. Apa sih salah gue sama lo, Mila? Mila. Mil. Kok Mbak Milanya udah pergi? Ini ada titipan surat dari Mbak Mila buat Poneng. Makasih ya. Iya Mbak. Pok, biar Nur aja yang bacain ya. Po Oneng, sebelumnya Mila minta maaf sudah menyimpan rahasia dari Po Oneng. Sedangkan Po Oneng sahabat Mila yang baik. Bukan maksud Mila sudah merusak rumah tangga Po Oneng. Tapi Mila melakukannya karena terpaksa. Habisnya Mila harus minta tolong sama siapa lagi. Cuma emak yang bisa ngatur semua ini. Wassalam, Mila. Tuh kan Nur. Bener kenapa sih? Udah Po, jangan nangis terus. Po, si Mila kan pacarnya banyak Po. Belum tentu sama Bang Juri. Iya, lagian juga pacar Mbak Mila cakep-cakep. Maksudnya? Ya bukannya Eke ngatain Bang Juri jelek. Mbak Mila kan cantik. Masa iya nggak bisa ngedapetin yang lebih cakep? Gimana sih Oneng udah yakin? Ini buktinya nih. Si Mila ngaku semuanya diatur sama emak. Pantesan aja sekarang si Mila jadi deket banget sama emak. Po, si Mila tuh lagi punya masalah pribadi sendiri. Iya, gue udah tahu. Kata dia emak yang bisa nyelesain semuanya, ya kan? Maksud Po Neng? Iya, itu artinya Nur. Emak emang sengaja nyuruh gue cerai dari Bang Juri supaya emak bisa ngawinin si Mila sama Bang Juri.
Apa iya? Berarti bisa selecek itu? Bisa juga sih. Kenapa Oneng, kenapa? Kenapa? Mak tega banget sih sama Oneng, Mak. Lu ngomong apa? Pantesan Mak nyuruh Oneng pisah dari Bang Juri. Mau dia punya gantinya buat Bang Juri. Gue kagak ngerti. Iya udah, mau dia ngatur semuanya kan. Oneng tahu Mak, Oneng kagak bisa ngasih cucu sama Mak. Makanya Mak begitu. Buktinya berarti Mak lebih sayang sama si Mila daripada Oneng. Apa hubungannya sama si Juri? Mak, orang kata Poindun lihat sendiri Bang Juri lagi peluk-pelukan di kosannya si Mila. Nih buktinya si Mila udah ngaku ini. Jadi lu kira nih gue ini ngejodohin si Juri sama si Mila biar dia nyeriain lu gitu? Iya. Ngapain juga gue begitu? Ya supaya Mak bisa nyariin Oneng lelaki yang lebih kaya. Betul kan? Iya kan? Ya kalau gue udah punya pikiran begitu, gue mesti ngomong apa lagi? Iya kan, Mbak Susi kan, Nur kan. Pak Oneng, tumben. Bang Bawon lihat Bang Juri nggak? Enggak. Dari pagi nggak kelihatan tuh. Kemana ya perginya ya? Emangnya ada penting? Iya Bang Bawon. Selain mangkal di sini, Bang Juri biasanya mangkal di mana lagi? Kalau gitu saya anter yuk. Iya. Ngomong-ngomong tumben, Mbak Oneng nyari Bang Juri. Nggak takut ketahuan Mak? Takut sih, habis bagaimana? Oneng ada urusan sama Bang Juri. Urusannya penting. Bang Juri kawin lagi. Apa? Bang Juri kawin lagi. Kawin lagi? Sama siapa? Sama si Mila. Mila. Pengantin baru ya Mas? Belum bang. Mau ke KUA ngurus-ngurus. Bagus tuh, saya demen. Abang udah menikah bang? Ya udah lama juga sih. Nah, supaya langgeng gimana bang? Ya yang penting kasih. Kalau ada masalah dibicarain baik-baik, ya. Jangan sampai ribut di depan umum. Malu masalah keluarga sampai orang tahu. Wah, abang ini pengertian banget ya. Istri abang pasti beruntung dapetin abang. Iya dong. Kalau gitu, abang bahagia dong. Ya, bahagia sih bahagia. Cuman apa bang? Ya, di balik kebahagiaan pasti ada kepedihan. Loh, memangnya apa yang buat hati abang pedih? Ibu mertua. Bang Bawon. Nah, bajanya Bang Juri, Bang Bawon. Oh iya, bener Pak Oneng, bener. Kejar. Ya. Juri, Bang Juri. Tega banget sih sama Oneng. Tega apa? Udah kagak usah pura-pura. Pura-pura apa? Oneng kagak rela dihituin. Gak rela. Nur, ngomong apa sih lo? Diam lu. Kalau mau berantem turun dulu. Itu siapa sih bang? Bini apa mertua? Bini saya. Kayaknya lagi marah-marah tuh bang. Ya biasa, bini saya emang gitu. Kalau rasa kangennya dipendem, suka uring-uringan ya. Tenang aja. Bentar ya. Ada apa sih Once? Abang Ahmad Bajuri, jangan panggil Oneng Once. Iya. Abang Ahmad Bajuri, jangan juga manggil Oneng Oon. Biar kata Oneng bego, biar kata otak Oneng dikit, Oneng tetap istri Syah Abang Ahmad Bajuri. Iya Oneng sayang.
Udah, Abang Ahmad Bajuri, jangan bicara manis-manis, kagak usah merayu-rayu. Itu artinya gombal-gombal. Masa sih? Abang Ahmad Bajuri ngomong kayak gitu berarti Abang Ahmad Bajuri emang salah kan? Salah apa gue? Bang, ini ada apa sih bang? Kita bisa telat nih ke KUA-nya bang. Ini masalah kecil, urusan dapur, tenang aja. Abang Ahmad Bajuri, kagak usah ngalihin masalah. Masalah apaan? Udah deh Abang Ahmad Bajuri, udah kagak rela kalau Abang kawin lagi, Mas Ahmad. Bentar ya mas ya. Kayak ini kasus dapur meningkat jadi kasus kasur. Udah jangan pura-pura, bilang aja kalau udah kagak cinta sama Neng. Siapa bilang gua gak cinta sama lu? Gini aja bang, kalau abang mau berantem sama bini abang, berantem aja deh, biar kita pindah bajai. Yuk saya. Aduh, jangan dulu deh mas. Saya masih mau lihat abang ini bisa menyelesaikan masalahnya dengan sabar dan komunikasi yang baik nggak? Mbak ini siapa? Maaf mbak, saya sama pacar saya baru mau ke KUA buat ngurus acara pernikahan kita. Tapi saya ragu, apa saya masih bisa percaya sama calon suami saya? Jangan Mak, jangan percaya sama laki. Nih, begini ceritanya. Laki saya ini kan punya ibu ya. Maksudnya mertua mbak? Iya, mertua saya. Nah, ibu-ibu itu yang nyuruh laki saya kawin lagi sama cewek yang namanya Fatimah. Ya itu kan cerita lama, Neng. Ulahnya gue doang. Fatimah juga udah ngomong sama gue kalau dia nggak mau nikah sama gue. Iya, tapi abang sendiri mau kan sama dia? Orang dia ceweknya cakep, tinggi, putih, manis, montok lagi. Iya, pokoknya gue nggak mau nikah sama dia. Iya, tapi abang kawin sama cewek lain kan? Kawin lagi kan? Sama siapa sih, Neng? Aduh, ini bakaran lama nih. Kalau gitu kita pindah aja yuk. Bang, antarin ke KUA ya bang ya? Ah, nggak bisa. Saya penasaran sama cerita ini. Abang Ahmad Bajuri. Gue tahu nama gue, Neng. Iya, tapi abang lupa nama istri saya abang nih. Oneng binti Eti Mujakeher, no. Laki, pokoknya sama. Yang jangan samain saya sama tukang bajai playboy ini dong. Mesti ngatain saya? Ah, udah deh bang, mendingan abang jawab aja deh tuh pertanyaan bininya. Abang bener kagak udah kawin lagi? Apa urusannya sama situ? Udah, jangan marahin orang, jawab aja. Kurin, gendut. Dagangan lo mau laku apa kagak? Mau lah. Dagang rusuhan aja yuk. Kayaknya lagi rame tuh. Bener. Rame apaan? Ada demo ya? Nggak tahu, iya kali. Yuk. Makanya Mbak, jangan percaya sama omongannya lelaki. Jadi gimana kelanjutannya mbak? Mas saya dari dulu emang udah kagak demen nih sama dia nih. Tapi justru mas saya yang nyuruh dia kawin sama cewek lain, sampai cewek itu hamil. Aduh, kasihan. Mbak pasti sakit hati ya? Iya, orang saya dihianatin sama sahabat saya sendiri. Laki-laki emang nggak bisa dipercaya. Bang, betul abang hamilin orang nih? Saya belum pernah ngerasa ngambilin siapa-siapa. Ini masalah keluarga, bukan pertandingan sepak bola. Ngaku aja bang. On, gua nggak ngambilin si Mila. Jangan percaya, Po. Biasanya laki-laki suka bohong, ya nggak? Hah? Jangan ikut campur loh. Bang, kalau bukan abang yang ngambilin si Mila, terus siapa? Gimana gue tahu? Nah Mila aja juga nggak tahu. Bohong, Po. Nggak mungkin kalau nggak ditidurin bisa hamil. Laki gue juga ngomongnya kayak gitu. Tapi kagak taunya dia ngambilin tetangga.
Udah nape lu? Tenang aja lu, jangan dengerin kata-kata orang. Iya, Mpok. Biar tenang, minum aja dulu deh. Sabar ya, Pok. Kalau punya masalah tapi diomonginnya secara baik-baik, ya pasti beres deh, Pok. Nih, kayak saya nih sama pacar saya. Walaupun ada masalah, tapi ada komunikasi. Ya, sepertinya nggak ada masalah, ya kan? Iya, Mang, komunikasi itu penting. Makanya si Mila bunting. Makanya pakai balon biar gak bunting. Diam. Bisa diam nggak? Masalah Mbak ini kan lain. Iya. Terus kan saya sama laki saya ini sengaja dipisahin sama emak saya supaya laki saya bisa kawin sama cewek lain, terus saya bisa kawin sama orang kaya. Ya bagus gitu kan, Pok. Daripada sama dia, tukang bajai. Mewek dah. Gue nyerah dah kalau gini dah. Abang sih kejam sama istri, ya? Mana lo? Mendingan gue pergi. Kalau bini gue udah mewek, gue nggak bisa ngomong. Jadi bener nih, abang nggak mau ngelanjutin sama bini abang ini. Kali itu, biar saya yang lanjutin ya. Dasar laki-laki. Kita batal ke KUA. Tunggu saya, tunggu. Kenapa dibatalin? Bang, jangan pergi dulu. Kenapa? Lu mau sama bini gue juga? Bayar dulu minumannya 2.000. Mila. Ngapain abang malam-malam ke kontrakannya Mila? Gue cuma ngasih tahu doang. Kalau gue nggak bisa nolongin dia nyariin kontrakan. Begitu gue mau ke Oneng buat nyelesain masalah. Kayaknya bini gue salah pengertian tuh, maka gue bawain bunga nih. Saya kirain abang mau nginep di kontrakannya si Mila. Soalnya gosipnya abang tuh udah nikah sama si Mila. Ini jangan memperkeruh suasana tuh. Ya justru itu saya nggak percaya kalau abang yang hamilin si Mila. Lu temen gue yang paling baik, Cup. Bukan gitu sih. Kan abang mandul. Ya.